Jadi baik, kita diskusi ya tentang hasil kami kelas tadi. Ya meskipun mungkin karena ini tidak terlalu maksimal penggunaan waktu. Iya Pak, Jadi ya. Memang waktunya 100 menit di kegiatan nanti. Jadi Iya. 100 menit. Tidak bisa berapa? 40-85 menit Pak. Karena artinya ini kan kita saling berdiskusi saja, bukan berarti saya ini mencari kesalahan atau menilai ya. Jadi sekedar berbagi pengalaman mungkin apa yang biasa saya lakukan toh dengan ibu. Yang pertama tadi yang menjadi catatan di saya ini, dan itu juga saya alami itu. Iya. Itu dalam apa Pak? Pembagian kelompok gitu, betul. Susah sekali Pak. Iya. Memang susah Pak. Kalau dibagi kelompok secara gaya belajarnya, kayaknya susah sekali tuh Pak dikasih apa namanya? Dikasih dibuat memang ya. Apa namanya lagi tuh? Kan dikasih instruksi bilang begini begini. Kalau sama itu gaya-gaya kinestetik di situ misalnya kan gaya kinestetik itu Pak gaya belajar yang tidak bisa diam, mau bergerak. Kalau dikasih sama itu bagaimana? Itu yang masih bingung cara pembagian kelompok. Jadi istilahnya tadi ini pembagian kelompok tadi ini kalau menurut tuntutan diferensiasi mungkin belum tercapai. Belum tahu. Artinya sepakat kita belum Yang itu juga sebenarnya memang menjadi kendala besar itu untuk memetakan anak seperti itu. Kemudian kalau nanti mau ditentukan juga kelompoknya pada saat kita memulai pembelajaran itu memakan waktu yang banyak loh. Iya, tapi tadi pertemuan kemarin sudah ditentukan kan kelompoknya Pak? Iya. Baru disuruh kumpul tadi. Itu tadi anunya kendala besar. Dan itu juga terus terang itu juga saya alami karena anak-anak juga kadang ada yang tidak mau sama ini. Misalnya sudah dipetakan, misalnya ini yang kinestesis, tapi tidak mulai karena bukan temannya. Jadi itu mungkin menjadi catatan bagi kita nanti bagaimana mencari solusi tuh. Jadi ini bisa dimasukkan nanti di forum kompel. Iya Pak. Baik. Apalagi dulu dia Pak kalau tidak sama itu temannya menangis nih Pak di kelas. Jadi itu menjadi catatan besar, menjadi PR kita bagaimana caranya. Itu biasa aku sampaikan ke Ibu Yeti, dia biasa menangis kalau kasih sama kelompok ini tidak mau. Iya. Jadi, ya selalu sama temannya. Jadi tadi ini kan anunya saya lihat di RTP tak diferensiasi dia. Iya. Kalau menurut Ibu kira-kira tadi itu diferensiasi belum tercapai diferensiasi. Mungkin baru setengah nih. Kalau diferensiasi kan menurut pengetahuan yang kita baca atau informasi yang kita dapat itu tadi anak dipetakan berdasarkan gaya belajarnya. Gaya belajarnya atau ada yang audio, ada yang visual. Tapi macam tadi itu kan mungkin sebagian sudah tercover di situ. Tapi saya tadi tanya sama Bu Yeti, ada juga anunya Pak, pemetaan gaya belajarnya, pencapaian gaya belajarnya ada yang masih kurang, saya paham ini. Nah, tapi tekan itu Bu Yeti, gaya belajar diagnostik kognitifnya Pak. Itu yang tadi Bu lihat anunya Bu Yeti. Sebenarnya sama juga saya itu sebenarnya itu diferensiasi juga saya masih kabur. Pernah juga dulu saya coba-coba waktu di supervisi sama Bapak. Kan pernah juga sebutkan di internet salah satu contoh diferensiasi itu misalnya tapi itu anak-anak sekolah dasar yang kinestesis misalnya dikasih materi dikasih bahan materi disuruh menandai itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Itu kinestesis menurut penjelasan yang saya baca di situ, tapi entahlah bagaimana tuh. Kan kinestetik itu banyak gerak. Iya. Pembelajaran yang bergerak. Kalau audio mendengar, tapi kayaknya sih kalau audio dengan visual lebih condong ke situ. Iya. Dua-duanya tuh hampir. Biasa juga ada gaya belajarnya dua sama audio sama visual. Tidak bisa tidak sama. Kayak saya Pak visual sama audio tidak boleh. Tidak bisa dibedakan. Tidak bisa. Betul. Satu. Harus bersatu. Tidak boleh bukan cuma visual tidak. Iya. Tidak bisa Pak.
Terus ini tadi anunya tak? Jadi kemudian anunya tadi ini pembagian kelompoknya mungkin kita bisa sepakat di itu tadi model pengaturan anunya juga kan. Pak, kalau itu kan diskusi anak suaraku yang kecil Pak. Setiap hari dari yang tidak dengarkan Iya. juga. Itu paling kendala saya sama suara Pak. Itu yang pertama. Artinya bukan di saya ini anu kan, artinya kita ada tadi bahas solusi atau apa tadi itu. Ini anak misalnya yang sudah dikelompokkan begini ya, kadang tidak mau sama temannya, mungkin sudah dipetakan ini sudah sesuai ini gaya belajar misalnya ini, tapi dipindahkan dikelompokkan mereka tidak mau, selalu mau sama temannya. Iya, selalu sama temannya. Itu yang menjadi masalah itu. Kayak biasa minjami saya sama kelompokku sendiri pakai saya ini. Bagaimana itu Pak? Itulah menjadi bisa diajukan nanti di komite. Nanti bisa sendiri kerja Bu, enggak usah ada kelompokku. Ya. Itu bagaimana itu Pak? Nggak mau kelompok. Kemudian berikutnya apalagi tadi memang tadi artinya kita suruh jangan anak bawa HP disuruhnya bawa HP. Enggak, lebih itu Pak. Memang kalau saya lihat tadi itu anunya kan anak disuruh buat apa tadi poster ini dia. Mungkin barangkali memang lebih anu kalau bawa HP dia. Iya. Tapi lebih cepat dia menemukan itu informasi itu. Rencana aku saya buku di perpus, tapi katanya di perpus tidak lengkap nih buku Pak. Artinya alternatifnya ini mau tidak bawa HP anak-anak. Iya. Kan ada itu di K13, ada juga di buku lama sekali KTSP Pak, masih banyak itu materi tentang. Kan kalau tidak ada tadi itu tidak ada di HP-nya, tidak ada bukunya pasti bingung tuh membuat apa ini kan. Apalagi ibu suruh buat anu, jadi kan intinya ini tadi kita suruh anak-anak buat gambar, menggali informasi berkaitan dengan organ baik dari fungsinya, letaknya. Memang sangat bagus tadi itu, hanya saja mungkin sedikit kendalanya mungkin tadi anak-anak itu bingung di mana dia mau cari informasi. Betul. Nah, sehingga tidak sepertinya tidak aktif, tidak hidup lah diskusinya apa. Itu yang ini. Tapi ada sih tadi kalian saya lihat bawa HP. Ada beberapa Pak, karena sebelum mata pelajaran IPA ada IPS disuruh bawa HP anak Pak. Oh iya, kebetulan nih. Iya. Mungkin juga itu bisa kan ada kelompok beberapa itu. Mungkin bisa juga kan ada juga beberapa kelompok toh. Iya, 5 kelompok ya, mungkin bisa itu dipakai juga untuk itu. Iya, untuk menggali informasi. Iya. Kan buku ini kan terbatas sekali materinya ini Pak. Betul. Oh, cuma nambah sih sistem organ, itu misalnya penjelasan dan dibahas itu. Tidak ada penjabaran. Tidak ada penjabarannya organ apa, jaringan apa, tidak ada Pak. Betul. Jadi alternatif paling kayaknya bagus tadi itu kalau kita pakai Android ya. Iya. Lebih cepat anak-anak mendapat informasi. Nah, kalau anak yang yang kreatif sedikit mau belajar ya mungkin dia cari juga di bukunya tadi toh. Ya, ada juga di situ beberapa gambar Pak. Ya. Seperti itu. Kemudian sepertinya sih tadi kegiatan peduli itu kan enggak selesai enggak sampai. Ya betul, karena mungkin faktor waktu toh. Juga sholat dan Tapi ya sudah lumayan lah kita sudah bisa berbuat sesuai kemampuan kita kan. Artinya di samping kita jalan kan ada evaluasi lagi kan. Nah, tapi ini sekali lagi ini bukan berarti saya mencari kesalahan, bukan berarti saya lebih bisa kan, hanya saja saling mengisi toh. Iya. Nah, kalau ada misalnya kekurangan ya mungkin bisa kita pecahkan bersama seperti itu. Jadi insyaallah lain kali lagi kita cerita lagi, diskusi tentang ini. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak Pak.